Shalom Aleichem, Beshalom Masya, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa banyak muslim yang suka berdiskusi tentang iman Kristen, tetapi di antara mereka banyak yang tidak paham tentang iman mereka sendiri. Bahkan beberapa dari antara mereka lebih mendengarkan kata-kata hadis daripada apa yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri. Dimana kita tahu di dalam bagian dalam Al-Quran ada yang memerintahkan, ada surat yang memerintahkan untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Misalnya di dalam Quran surah 10 ayat 94 yang akan kita bahas nanti di akhir. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dan menyimak video dari saudara kita Edis ini, di mana dia akan berdiskusi dengan Islam, di mana juga kita akan melihat banyak muslim sebenarnya mereka tidak mengerti sekali, tidak paham dengan iman mereka, tetapi mereka hanya percaya apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru mereka tanpa mereka memahami sendiri atau mencari tahu sendiri. Berbeda dengan Edis yang mencoba mencari tahu dan menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dan juga melihat suatu kesalahan-kesalahan yang menurutnya itu perlu disuarakan, dan di dalam videonya dia boleh menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya. Untuk itu saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik sehingga kita boleh paham diskusi ini sampai selesai, dan juga silakan memberikan komentar teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen sehingga channel ini juga boleh direkomendasikan oleh YouTube. Makin banyak orang yang mendengarkan dan makin banyak orang yang mengerti apologetika Kristen dan mengerti tentang iman Kristen. Oke, langsung saja kita simak videonya. Silakan. Taufik Firdaus. Selamat malam Bang Taufik. Halo Bang Taufik. Ya, Silakan Bang Taufik, nyalakan kamera Anda. Bang Taufik, ya, siap, lagi nyalain. saya kirim undangan. Sudah saya kirim undangan di layar. Silakan Ya. Anda terima. Halo, ya. Oke. Ya, selamat malam saya ucapkan ya Bang Taufik ya. Perkenalkan, Malam, saya Edis TV. Saya seorang Kristen. Kebetulan walaupun saya seorang Kristen, tapi bidang saya itu adalah kajian Islamologi. Jadi saya adalah orang yang sangat menguasai agama Islam. Bahkan saya katakan, seumur hidup saya tidak ada orang Islam yang saya temui yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Wih, Nah, Bang Taufik, menurut Islam ya. Dari Islam kamu berapa tahun belajar Islam, Bang? secara yang sangat-sangat Tahun mendalam, berapa? ya makanya saya jawab, secara yang sangat-sangat mendalam, konsisten, tidak terputus-putus itu 13 tahun. Tapi sebelum 13 tahun itu saya tetap sudah mendalami agama Islam, tapi nggak terlalu mendalam. Tapi secara konsistennya itu udah 13 tahun. Kalau 3 tahun setengah itu S1, tambah 2 tahun S2, tambah 1 tahun S3. Bang, suaranya, Bang. Putus. Kalau S1 sarjana itu kan 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, tambah 2 tahun lagi itu udah S2. Tambah 1 tahun lagi udah S3, udah doktor. Nah, kalau saya ini Bang sudah S-teler, Bang. Udah 13 tahun. Jadi S-nya udah meler. S-teler kalau saya udah tengah salah. Udah banyak betul ya. Iya. Bang, Bahkan saya Bang satu, Bang. gimana Abang Bang? belajar agama Islam di mana? Belajar apa di mana? Saya tanya. Otodidak. Jadi gini, Bang, saya kasih tahu dulu dasarnya di mana. Sebelum kita bicara lebih banyak. Dalam Islam ini kita belajar agama, tidak
Al-Quran banyak ilmu yang harus digibahkan. Tidak hanya dari terjemahan, tafsir tidak, Bang. Sudah bisa ditanggapi lagi. Bisa seperti itu interpretasi abang sendiri. Gitu loh. Sudah bisa ditanggapi? Ya, silakan. Oke, saya tanggapi ya Bang ya. Tadi abang bilang kalau mau belajar Al-Quran harus ada gurunya. Di ayat berapa, di Quran surat berapa, kalau kamu mau baca Al-Quran harus ada gurunya di mana Bang? Nggak ada, memang ada ayatnya kan. Nah, makanya saya bilang Bang. Pelajaran seperti itu. Kata Iya bro, tadi kan abang sudah ngomong. Abang bisa nggak lihat saya? Nah, makanya saya bilang Bang, ketika Anda bicara tentang Al-Quran, Anda menggunakan hawa nafsu, menggunakan akal Anda sendiri, menggunakan pikiran Anda sendiri. Sementara ketika saya membaca Al-Quran, saya akan mengatakan apa yang Quran katakan. Nah, jadi perbedaan kita di sini. Saya mengutarakan apa kata Al-Quran, Anda mengutarakan apa kata hawa nafsu Anda. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Itu kata Al-Quran. itu kata apa tuh, Bang? Mohon maaf, saya nggak tahu. Baik, baik. Kan sudah ketahuan kan? Orang Islam nggak tahu kan? Makanya saya bilang tadi, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak ada. Saya nggak ada belajar, Bang. Saya pakai guru. Tapi setidaknya Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Apa? Baik, Ayat berapa? baik. Saya carikan ayatnya ya. Ya, silakan. Bentar. Ya, Sabar ya. ya, silakan. Oke, abang ada Al-Quran sudah siap di situ Qurannya bang? Ya, silakan. Oke, Silakan. di dalam surat Yunus ayat yang ke-94. Silakan. Yunus, Silakan. Yunus, Yunus. Beda bang, kalau disuruh ambil Al-Quran diambil. Nah muslim lain itu katanya Qurannya nggak mau disitu aja, nggak mau dia. Apa? Banyak Islam di sini saya suruh ngambil Quran tuh malas, nggak mau. Karena saya tahu mereka sudah nggak peduli lagi. Itu apa itu katanya. Ya, mungkin punya pemikiran sendiri mereka. Ya intinya mereka malas gitu loh. Makanya mereka masih Islam itu kan karena nggak pernah baca Quran. Abang pun masih Islam karena abang jarang-jarang baca Quran. Semakin sering abang baca Quran, semakin sering pintu gerbangnya nutup. Silakan saya, Bang. Kalau bisa, Bang, mutaskan saya, Bang. Mutaskan saya, Bang. Surat Yusuf ayat 94 silakan. Apa Yusuf? 94. Kok Yusuf? Yunus. Surat Yunus ayat 94. Yusuf atau Yunus? Yunus. Yusuf. Ngelek. Hah? Siapa yang ngelek? Tadi bilang Yusuf ngelek. Siapa yang bilang ngelek? Nggak ada. Ya orang-orang pada ngomong ngelek gimana? Oh, nggak tahu dah. Perasaan normal-normal aja, ngelek-ngelek dari mana? Oh, Bang. Normal kok ngelek. Itu sinyalmu yang ngelek itu. Silakan. Yunus. Yunus ayat yang ke-94. 94. Ya, mereka kalau buka Quran lama sekali kan. Makanya saya bilang teman-teman, saya itu kalau Memang ngomong iya. itu nggak pernah Memang bohong iya. teman-teman. Kalau tentang Nggak kalau semua orang memang nggak mudah belajar Al-Quran, Bang. Betul, nggak mudah. Al-Quran itu dimudahkan bang. Aduh, Siapa bilang? ayat Nggak Al-Quran semudah yang bilang kita pikirkan, Al-Quran Bang. itu Belajar Al-Quran dimudahkan. itu tidak semudah yang kita pikirkan, Bang. Banyak variabel yang harus kita pelajari juga, Bang. Jangan hanya sekedar baca Coba terjemah. kembali dulu saja. Kembali dulu ke Gitu, Bang. Yunus ayat Ada 94 biar kita ilmunya fokus yuk. dari awal tuh sampai di tingkat Ya, universitas ada Bang. ilmunya, Coba, Bang. coba Al-Quran Yunus Abang 94 saya kasih coba. tahu, makanya saya kasih tahu biar abang tahu jangan belajar Al-Quran jangan semudah membaca kitab lain gitu loh, Bang.
Ayat 9. 94 Bang. Lamanya. Salah. Saya baca ayat sebelumnya. Enggak. Lo udah ketemu? Betul, udah. Oke, udah coba ketemu. dibacakan Bang. Coba dibacakan. Ini 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kepada kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk yang ragu. Oke. Betul. Kalau ragu-ragu, kalau punya pertanyaan, suruh nanya kemana Bang? Kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya, saudara. Betul. Sekarang Sekarang apa kitab Bang? sebelumnya Sebentar. apa? Pelan Bang. Yang masuk di sini kitab sebelumnya apa? Baca ayat sebelumnya. Apa coba? Pelan. Betul. Pelan. Iya, betul. Saya tanya dulu sama Abang. Saya tanya. Yang dilakukan orang Islam ketika orang Islam membaca Al-Quran, apa yang dibaca untuk mencari-cari, untuk menguatkan? Kalau ada keraguan-raguan, apa yang mereka baca? Kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Sebelumnya. Tapi itu, sebentar, ayat itu turun kepada kapan, Bang? Bukan Bang, sekarang. dengarkan Iya pelan-pelan dong, Bang. ya. Gini. Ayat Al-Quran itu Apa yang turun. dilakukan oleh umat muslim, mereka itu membaca kitab-kitab apa? Satu, hadis, Bukhari, Muslim, kemudian kitab fikih, kemudian kitab kuning, kitab karangan ulama, guru-guru. Buat dan apa? lain- Buat apa, Bang? Sebentar, Buat apa, Bang? sebentar, pelan-pelan. Tadi kan Hmm. Abang bilang sama saya, Ya. Bang Idis, Anda belajar Al-Quran tuh sama guru atau enggak? Saya Ya. bilang, saya belajar Quran tuh langsung ke Qurannya. Quran bilang apa, itu yang saya iyakan. Maksudnya saya iyakan dalam pengertian saya mengatakan apa yang Quran katakan. Ya. Nah, lalu Anda bilang, oh enggak, harus punya guru. Dalilnya mana? Enggak ada. Memang harus begitu. Nah, ternyata kesalahan Anda makin bertambah-tambah. Fitnah Anda terhadap Al-Quran makin bertambah-tambah dengan memfitnah Al-Quran. Kalau punya keraguan, kalau mau paham Al-Quran, kalau mau belajar Al-Quran, harus belajar sama guru-guru, sama ulama-ulama. Pren, nggak ada dalam Al-Quran bilang begitu. Yang ada suruh tanya kepada kitab-kitab sebelumnya. Itulah pesan Al-Quran. Tapi yang dilakukan Muslim justru beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Hadis, kitab kuning, kitab fikih, kitab ulama. Akhirnya orang Islam sekarang bingung. Masalah kunut atau nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar. Takbiratul ihram juga bingung yang mana yang benar. Satu bilang begini, satu bilang di depan begini, satu bilang begini. Bingung lagi. Basmalahnya ada yang bilang dibaca, ada yang bilang nggak dibaca, ada yang cari jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Makanya Muhammad sendiri udah ngomong, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Tapi Muhammad juga salah. Muhammad juga salah ngomong begitu. Karena semua orang Islam itu wajib masuk neraka menurut Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Dan sudah ditetapkan bagi kalian adalah satu ketetapan untuk mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka. Wajib bang kalian itu masuk neraka menurut Quran surat Maryam ayat 71. Aduh. Itu kan interpretasi abang. Itu kan interpretasi. Oke, coba abang. baca bang. Baca Maryam 71 coba yuk. Interpretasi abang. Saya Oke, tidak akan bicara. kita buktikan apakah itu interpretasi saya atau bukan. Coba dibaca Maryam 71. Interpretasi abang. Oke, karena kita baca aja. Kita baca bareng-bareng yuk. Maryam 71 silakan. Enggak, sebentar dulu bang. Jangan bicara itu dulu. Itu interpretasi abang. Makanya bang, begini bang. Makanya sarankan. Biar kita tidak debat kusir. Coba dibuka dulu Maryam 71. Bicara secara terlelap terhadap satu ayat per ayat tidak bisa. Ya udah, dibuka dulu Maryam 71-nya. Oleh, saya buka. Kita tunggu berapa lama dia menemukan Maryam 71. Coba abang juga bukalah ayat tentang Alkitab. Kalau nggak ngebet-ngebet juga. Oh ada pasti. Maryam 71 silakan.
Lihat kan teman-teman, ketika saya bilang tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam dari saya, apa kalian mau bantah? Pernahkah kalian lihat ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya? Gak ada. Silakan. Ngertinya versi siapa, Bang? Oke, Ngertinya coba Mariam 71 Kalau udah versi ketemu. Abang sendiri boleh. Bang, sudah ketemu Mariam Mengklaim abang 71-nya? paling ngerti silakan. Tapi menurut saya pribadi yang masih belum belajar total tentang Al-Qur'an. Saya belum belajar tentang Al-Qur'an. Terima Masih kasih belajar, atas masih pengakuan belajar. Anda. Tapi Terima kasih. Saya belum belajar. Terima kasih sudah apa yang mengaku, Bang. abang katakan itu hanya sebatas pengetahuan abang Oke, tentang silakan ayat dibaca Mariam per 71-nya, ayat. Bang. Mariam Ayat 71 silakan. per ayat. Ayat per ayat, ingat abang. Oke, silakan Bang. Mariam Ya, ayat per 71. ayat. Mariam 71 Ayat per silakan. ayat abang yang hanya abang menafsirkan menerjemahkan satu ayat. Bang interpretasikan. Taufik, silakan dibaca Ya. Mariam 71-nya. Ya saya mau baca abang itu terus. Iya, masalahnya Bilang Abang saya belum menemukan. Apa? Masalahnya Abang menemukannya lama. Ya memang saya baca Quran tidak hafal Quran saya. Tidak Oke. semua orang Islam Mau hafal saya Quran, bantu? memang susah. Mau saya bantu? Silakan. Oke, saya bantu ya. Buka Bahwa aja. orang Islam sudah bingung di mana surat Maryam. Baik, jangan-jangan surat Maryam sudah loncat bisa dari ayat begitu, Bang. Al-Quran. Abang tendensius. Oh ya Abang sudah, tendensius. silakan. Anda Abang bicara cari, silakan. begitu, abang bicara begitu, abang tendensius, Bang. Ya sudah, Jangan silakan Bang, begitu. silakan. Silakan buka. Gitu loh. Silakan buka. Oke, sambil menunggu dia membuka teman-teman ya, karena kita tahu mereka akan lama sekali menemukan ayat. Saya iklan lagi teman-teman ya. Teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, silakan teman-teman mampir ke profil saya. Ya, Edis TV mampir, cari tahu profil saya yang asli teman-teman ya, karena banyak akun-akun di luar sana yang menyiarkan channel saya ini tanpa izin seperti itu. Jadi cari tahu saja akun asli saya. Teman-teman bisa dicek di profil asli saya. Di situ ada info tentang saya atau kolektor, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada link. Namanya link Saweria, klik saja link itu. Nanti teman-teman akan melihat biodata saya di situ. Nama saya, nomor rekening, segala macam, WhatsApp ada semua di situ. Teman-teman kalau mensupport silakan di situ ya. Cek profil saya. Nah, teman-teman kita ada agenda untuk mendirikan rumah apologet. Jadi rumah apologet yang akan kita dirikan ini sebagian itu adalah dari kolektor teman-teman. Kalau teman-teman berkenan, kalau teman-teman punya berkat berlebih. Bagi teman-teman yang masih bingung, bagaimana Bang cara berkolektornya? Nih, ada di profil ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau berkolektor silakan. Ada di profil. Silakan ditangkap layarnya, screenshot ya. Kolektor rumah apologet ada di sini. BRI ya, ada nomornya sekian. Sudah ketemu Bang? Ya. Oke, silakan dibacakan Bang. Ayat berapa tadi? 71. Sudah ketemu Bang? Ya. Silakan. Ternyata Masalahnya belum ketemu gimana, Bang? juga. Ternyata belum Sudah. ketemu juga, saudara-saudara. Ya coba dibaca. Sudah. Coba dibaca, Bang. Sudah. Coba dibaca. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Berarti Betul? wajib nggak masuk neraka, Bang? Lihat atas ayat sebelumnya. Oke, Bang. coba dibaca sebelumnya. Silakan Bang. dibaca sebelumnya. Baca sebelumnya makanya. Ya udah, baca sebelumnya. Jadi saya bilang, Abang hanya menafsirkan, menginterpretasikan ayat Oke, per silakan ayat dibaca tanpa sebelumnya, ayat Bang. Baca ayat Bang. sebelumnya. Iya, ini terjadi ketika sesuatu Dibaca saja ayat sebelumnya, Bang. Baca ayat sebelumnya, ayo. Selanjutnya kami ayat 70 ya. Kami sesungguhnya lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah tahu, gitu loh. Dibaca Makanya- saja, Bang. Dibaca yuk. Iya. Dibaca Jadi yuk. ayat per ayat tidak bisa diartikan secara letterlock, Bang. Waduh, Abang hanya buset letterlock ya. per Katanya ayat per ada ayat. saya yang Ada menginterpretasi. kaitannya, ada Ternyata sebelumnya. Anda yang menginterpretasi. Coba silakan. Loh, ayat sebelumnya Abang yang Ya, menginterpretasi coba silakan Bang seperti dibaca itu. saja. Dibaca, Bahwa Bang, yang dibaca. harus wajib masuk ke neraka itu masuk ke neraka nyampe ke neraka itu orang Islam nggak bisa Iya, begitu, dibaca Bang. dulu, Bang, Iya, ayatnya. karena Allah tahu Oke, siapa yang baiklah. harus masuk Terima neraka, kasih yang karena dia tidak, belum. Oke, gitu Bang, loh. sampai kejumpa lagi, Bang. Karena Anda ngeles terus, disuruh baca ayat sebelumnya, Anda malah ngomong terus. Aduh, berat saudara-saudara. Berat. Jadi teman-teman, yang saya maksudkan tuh begini, teman-teman. Ketika saya mempelajari agama Islam, ketika saya dalami agama Islam itu sampai dalam, saya itu punya banyak sekali kesimpulan.
kesimpulan-kesimpulan yang tidak akan bisa dibantah oleh orang Islam. Gitu loh. Al-Quran itu memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Bayangkan, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Itu perintahnya. Yang dilakukan orang Islam kebalikannya. Mereka beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Apa itu? Hadis, kitab kuning, kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab ini, kitab itu. Padahal nggak ada di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran, nggak ada. Itulah yang umat muslim lakukan, saudara-saudara. Makanya Kristen bertanya, mustahil. Islam jawab pakai Quran. Mustahil. Pegang omongan saya ya. Kalau ada orang Islam naik kemari dan dia saya tanya tentang agama Islam, sempat dia buka Al-Quran, saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya. Muslim naik ke sini, nanti kamu saya tanya tentang agama Islam. Seputar agama Islam, hal-hal yang paling penting dalam agama Islam saya tanya kamu. Kalau sempat kamu buka Quran kamu buat jawab, pegang omongan saya terjun dari Monas. Saya naikkan satu muslim. Ya. Saya naikkan satu muslim, kita tes. Kita kasih naik ada Taufik Firdaus lagi. Oh, isi Taufik. Kayaknya masih penasaran ya Taufik. Oke, kita buktikan omongan saya ya, buktikan. Ya, Taufik silakan nyalakan kamera. Taufik. Saya lagi, Bang. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Saya tahu. Iya. Tadi saya sudah membuat satu challenge mendengar. Kalau ada orang Islam, ketika dia saya tanya tentang agama Islam, dia buka Al-Quran untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Siap? Rekam ya. Saya tanya, Anda seorang Muslim? Iya. Betulkah seorang Muslim itu disuruh naik haji? Bukan disuruh. Terus? Memang itu rukun Islam. Bukan disuruh. Nggak ada perintahnya. Naik haji nggak ada perintahnya. Dalam Al-Quran surat ada perintahnya dalam Al-Quran. Ada perintahnya. Suruh naik haji. Sekarang begini. Saya tanya kamu, tolong kamu jawab pakai Al-Quran. Ya. Di mana dalilnya naik haji itu ke Mekah? Kalau kamu jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Ayo. Di mana dalilnya naik haji itu ke Mekah? Ayo. Silakan. Kalau misalnya ke Baitullah di mana? Di mana? Baitullah itu di mana? Di Mekah. Tunjuk ayat Qurannya. Kalau Baitullah itu ada di Mekah, saya Edis TV lompat dari Monas. Silakan. Pegang omongan saya ya. Ya. Kalau ada orang Islam yang jawab itu pakai Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Baitullah itu ada di Mekah, di Quran mana? Silakan. Meninggal dunia. Memang saya kenapa? Ya, saya tunggu. Saya tidak bohong, kalau masih diteratu tidak bohong. Saya tunggu. Silakan, saya tunggu. Itu pertanyaan basic, dasar sekali. Bahkan masuk dalam rukun itu masuk dalam rukun Islam. Silakan. Googling dulu, mau saya bantuin ayatnya? Silakan. Mau saya bantuin? Silakan. Oke, baik. Baik. Silakan, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran. Ya. Ayat yang ke-96. 97 kali.
96 Bang. 96, 97 dibaca aja itu berurutan, silakan. Ya. Saya yang bantuin dia teman-teman kan. Baca itu nggak apa-apa. Kalau Anda yang Abang baca, lebih tahu Anda punya katanya. Quran di situ, Anda Abang punya lebih Quran. tahu. Ayo, Anda yang punya Quran baca. Abang lebih tahu. Hari ini Anda yang menjawab, kan Anda yang saya tanya, masa saya yang jawab? Ayo. Kalau sempet nanti kamu percaya Quran itu, saya lompat dari Monas saya. Ayo. Silakan. Saya percaya. Ya, buka Ali Imran ayat 96. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu bagi orang-orang yang mampu. 97. 96-nya mana? Terus? Enggak 97 aja, enggak usah 96. 97. Loh, tadi saya suruh baca 96. Enggak dong. 97 ayatnya begitu. Perintah Baitullah ke Baitullah di situ. Baitullah Perintah dari haji. mana? Di Makkah. Mana di situ Baitullah di Mekah? Enggak, memang enggak disebutkan di situ. Makanya di saya Makkah. bilang, Nggak bisa, Bang. mustahil Islam jawab pakai Quran. Kalian Loh, itu jawabnya pakai Baitullah faktanya congor. Baitullah itu yang dimaksud Baitullah itu adalah kiblat Ka'bah. Di mana? Baitullah itu di mana Ka'bah. letaknya? Ka'bah itu di Mekah, dia Di Masjidil mana? Haram. Di mana ayatnya bahwa ke Baitullah itu di Mekah? Baitullah memang di faktanya di Mekah, Baitullah Bang. yang ada di Mekah. Abang jangan begitu bahasanya, Bang. Kan sudah saya Kalau abang- bilang, mustahil Islam jawab pakai Quran. Islam jawabnya bukan pakai Al-Quran, tapi pakai Al-Congor. Nah, ini abang bahasa abang Lu, sudah serius, Bang. Kenapa Abang sudah tadi serius. yang saya tanya apa? Abang Kenapa kalau kamu memang menjawabnya abang- bukan kalau pakai memang abang Al-Quran, wise, tapi pakai abang Al-Congor? bijaksana. Nah, Abang menjawabnya pakai pintar Al-Congor, mengajar dia Al-Quran, sudah. bahasa abang sudah begitu, Bang. Itu Oke, jelas kita perintahnya kasih memang kesempatan kepada Baitullah. muslim yang lain ya. Baitullah faktanya di Makkah. Di mana? Bang. Ayat berapa? Yang dimaksud kita Baitullah itu Ayat di berapa? Makkah. Ya itu 97 itu Ali Imran 97. Saya bacakan Ali Imran 97. Apakah di situ Silakan. berbicara mengenai Baitullah ada di Mekah atau tidak? Baik. Tidak bisa tidak Saya bacakan. dibicarakan di Makkah alam Mukarramahnya. Makanya terbukti kan? Mustahil orang Islam kalau ditanya ditanya agama Islam jawab pakai Quran, mustahil. Mereka nggak percaya Al-Quran, nggak percaya. Saya baca lagi. Saya percaya, Bang. Padanya terdapat Silakan. tanda-tanda yang nyata. Makom Ibrahim, barang siapa yang memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mana di sini bahwa Baitullah ada di Mekah? Memang tidak disebutkan situ. Tidak faktanya, disebutkan. Makanya saya faktanya bilang, Baitullah itu sebentar, ada Ka'bah. sebentar. Baitullah ada di Mekah, itu karangan orang Islam, bukan kata Al-Quran. Nah, lalu ayat ini pun mustahil kamu percaya. Ayat ini sebenarnya mustahil kamu percaya, tapi kamu paksa percaya. Perhatikan kata-kata ini. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Perhatikan. Kamu percaya kalau orang masuk Baitullah jadi aman? Percaya. Percaya. Kamu tahu peristiwa keren tahun 2014 jatuh di Ka'bah dan merenggut ratusan nyawa. Pernah lihat? Pernah tahu berita itu? Pernah tahu. Sekarang kasih tahu ayat lagi, ini Bang, berkata, ada peristiwa Mina ada. dengar Peristiwa Mina dulu. ada. Peristiwa Mina juga ada, Bang. Ratusan orang meninggal di sana, Bang. Dengar. Betul. Menurut Al-Quran, kalau orang masuk Baitullah apakah aman? Aman. Makasih bang. Terima kasih bang. Hati-hati salah ini ya, salah kirim. Yang mau kasih gift hati-hati. Nanti kalian salah mencet, jadi si Taufik yang dapat hadiah. Gini Bang Taufik. Kalau kamu percaya bahwa orang yang masuk Baitullah menjadi aman, lalu bagaimana kamu menjawab orang-orang yang masuk Baitullah tapi malah ditimpa musibah, ketimpa kren? Saya mohon maaf dengan keluarganya yang tertimpa kren. Saya turut berbelasungkawa sebagai manusia. Tapi saya tanya, bagaimana kamu bisa percaya itu? Silakan. Bang, yang namanya musibah di- Udah keluar Rizal. Udah keluar Iya. arwahnya Rizal. Bang. Awalnya itu apa? Iya. Ayo coba jawabnya, jawab. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu. Kehendak Dan mereka syahid, Bang. Allah. Dan mereka syahid. Mereka syahid. Berarti kalau ketimpa keren, berarti itu aman ya?
Lo bukan masalah aman pengertiannya tidak di situ. Coba dibaca lagi ayat yang ada di musibah, depanmu. Bang. Baca ayat yang ada di depanmu. Bang, orang naik haji di Sebentar, tahun berapa? baca ayat yang ada di depanmu. Sekarang, Bang, itu Saya bacakan, saya bantu jawab. musibah. Saya bantu Ketika jawab. musibah, Bang. Barang Ya. siapa yang memasukinya dalam kurung Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Ya, betul. Oke. Bang, yang udah naik haji Kesimpulannya- berapa juta manusia, Bang? Kesimpulannya kalau orang masuk Iya, Baitullah menjadi Iya. aman, betul? Berapa juta manusia yang sudah ke Baitullah? Berapa juta manusia Jutaan. sudah ke Baitullah? Kesimpulannya kalau masuk Tidak, dalam Baitullah, artian pengertian aman itu full. Tidak bisa begitu, Bang, Bang. Abang kemarin jangan ada menafsirkan video versi viral, abang Bang, sendiri. sebentar Bang. Jangan versi Kemarin abang sendiri. dengar dulu Bang. Kemarin ada Jangan orang percaya Indonesia sendiri. wanita. Bang, kemarin udah viral videonya FYP Bang ya. Ya, Kemarin wanita ada upload video di TikTok. ya. Dia bilang begini, dia curhat kepada netizen. Saya tadi barusan berusaha untuk mencium Hajar Aswad katanya. Tahu nggak? Tangan-tangan lelaki di sana Bang, ternyata meraba-raba dia Bang. Mohon maaf Bang, sampai dia bilang sampai kemaluannya Bang dipegang katanya. Loh. Dia bilang videonya ada itu. Teman-teman sampai nangis dia bilang. Saya lihat Saya juga. kira udah tahu videonya. Ada tahu. Udah tahu. Nah itu Iya. Bang. Katanya Iya. masuk Baitullah menjadi aman. Ternyata saudara-saudara Abang berat pernah dengar cerita, Bang? saudara. Abang pernah dengar cerita, Bang? Bang, Makanya Abang saya pernah bilang dengar cerita? Bang, mustahil Tunggu Anda dulu. percaya Kan dia- kepada Al-Quran. abang pernah dengar cerita, Bang? Abang pernah dengar ada orang kebiasaan di sebelum ke Baitullah berangkat ke sana, kebiasaan sehari-harinya itu bermaksiat. Itulah yang akan ditujukan di sana. Nah ini nggak nyambung yang Bapak dibahas bisa begitu? apa? Yang dibahas itu Iya ayat dong. ini nih loh. Iya dong. Bahwa kalau orang masuk ke sana menjadi aman, betul. Aman pengertian di sini, Abang. Apa definisi aman? Apakah Silakan. itu terjadi Apa definisi setahun, aman? 2 tahun? Tidak, Bang. Tolong jelaskan Dan apa definisi puluhan aman. juta, ratusan juta orang yang sudah ke Baitullah, Banyak orang Fine, meninggal, fine aja, ribuan Bang. orang meninggal di situ, injek-injekan di situ banyak. Betul. ada banyak memang. Sampai Betul, meninggal, memang. betul. Namanya kondisi seperti Di mana itu, amannya? apakah- Di mana amannya? Justru orang yang sekarang- mau naik haji ke sekarang saya sana, tanya, Bang. malah di sana nyawanya Abang, terancam. Hitung, Karena apa? Karena hitung, mereka abang injek-injekan di sana. hitung. Sekarang kalau abang itu hitungan begitu, Oh, hitung dari orang makanya naik saya haji bilang sampai saudara-saudara, sekarang, berapa mereka yang ini selamat, tiada yang lain pulang dan pergi, tiada bukan berapa hanyalah yang orang yang nekat semata. Gitu loh, Bang. Gimana? Silakan. Hitung-hitungan kalau memang kalkulasi begitu, hitung-hitungan. Oke lah baik, Berapa karena gitu, anda berapa karena juta anda orang, berputar-putar, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Berputar-putar, Abang. Mungkin ada Abang muslim yang hanya- lain yang mau menyampaikan. Saya ucapkan Nah, nanti saya itulah. naikkan kepada muslim yang lain. Soalnya anda Nah, itulah. berputar-putar. Abang kalau sudah kedesak, Anda berputar-putar terus. Ya, kita naikkan dulu Saifullah. Ayo, Saifullah. Nih ya teman-teman ya, Kristen bertanya, mustahil. Perhatikan, mustahil Islam menjawab pakai Al-Qur'annya. Yang ada mereka akan menjawab pakai congor, bukan pakai Quran. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang Islam yang sampai sempat dia jawab pakai Quran, saya akan terjun dari Monas, teman-teman. Dari Monas langsung saya terjun. Terjun dari Monas. Tadi loading, sekarang lodong. Silakan, lodong. Selamat malam. Lodong. Macet. Oke, si lodong saya turunkan dulu karena macet. Oke, ada Sky Raptor. Sky Raptor. Ya, silakan. Sky Raptor muslim, Bang. Halo? Terpental lagi. Oke, teman-teman, kita rehat sejenak ya, teman-teman. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, hampir 10.000 orang, tadi 10.000 orang ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada agenda untuk mendirikan rumah apologet. Makasih Bang Lumban, makasih Lamber. Gini, teman-teman, saya ada rencana untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya, ya, khususnya kepada teman-teman yang sudah lama nonton channel Edis TV, tapi waktu nonton channel Edis TV sekalipun tidak pernah mensupport. Nah, kepada orang-orang itu yang saya katakan,
teman-teman yang belum pernah sama sekali mensupport Dids TV, teman-teman saya mengundang teman-teman, jika teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman mari support pendirian Rumah Apologet ya, dengan cara memberikan kolektenya sekali seumur hidup. 1 kali seumur hidup, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa memberikan kolektenya dengan cara mampir ke profil saya, cek profil saya, ya kan? Ini kan hampir 10.000 orang. Saya harapkan di antara 10.000 orang ini ada 10 orang Kristen. 10 aja. Yang 10.000 orang yang lainnya itu, yang sisanya itu, yang 9.990 orang itu ya Muslim aja lah, apa-apa dah. Muslim aja yang itu. Nah, jadi teman-teman, saya harap ada setidak-tidaknya 10 orang, teman-teman. 10 orang, teman-teman yang mensupport ya dalam hal pendirian Rumah Apologet. Karena kita debat tuh udah nggak kurang-kurang. Kita belum punya tempatnya ini untuk berapologetnya dalam jangka panjang. Itu karena kita dalam jangka panjang itu kita nggak mungkin tempatnya itu nggak punya. Kalau jangka pendek bisa lah ya, kita ngontrak-ngontrak dulu gitu. Tapi jangka panjang ini kita bicara sampai sisa umur hidup. Nah, jadi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport, punya berkat berlebih, mari teman-teman berkolekte dengan cara mampir ke profil saya, cek di situ ada link untuk berkolekte. Ada kolekte, info tentang saya, tanda panah ke bawah. Nah, pencet aja itu kolektenya. Ya. Ada link Saweria, namanya di situ ada. Nama saya memang langsung Edis ya, teman-teman ya. Kalau Anda ketemu di situ bukan Edis, saya pastikan itu akun palsu ya, teman-teman ya, karena banyak sekarang akun-akun yang mendompleng saya ini. Ya, jadi teman-teman bisa support di situ. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana carinya, di sini teman-teman. Ya. Teman-teman silakan langsung tangkap saja layarnya teman-teman ya. Tuh. BRT nomornya sekian-sekian, silakan teman-teman ya. Ini kolekte untuk penerima. Nah, teman-teman, dana itu sudah terkumpul. Itu kalau yang dari ini saya sendiri, uang saya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi maksudnya itu kekurangannya itu teman-teman saya galang dari teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang tergerak hatinya, yang ingin mensupport ya, teman-teman bisa support di situ. Screenshot, tangkap saja layarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa support situ. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih sekali ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya. Kalau ada orang Islam ditanya tentang agama Islam, dia jawab dari Al-Quran, dia pakai Quran untuk menjawab, saya pastikan teman-teman saya akan lompat dari Monas teman-teman. Saya ini sudah sangat ngerti Al-Quran. Sempet ada orang Islam jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Ya, kita kasih naik ada Saifullah. Kita kasih naik Saifullah. Ya, selamat malam Saifullah. Macet. Ya. Selamat malam Bang Saifullah. Bang Saifullah Muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Oke, Bang, kenapa orang Islam kalau ditanya tentang agama Islam, Qurannya nggak pernah dipakai buat jawab? Bang? Jawabnya itu pasti dari ngarang, dari kitab-kitab yang lain, atau dari halusinasi orang tersebut. Kenapa tidak dijawab pakai Quran, Bang? Silakan. Itu kan pertanyaannya Abang ya. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Ya, saya sebagai dijawab orang dulu, Muslim, Bang. Kenapa ketika Abang. saya tanya tidak dari Quran dijawab orang Islam? Itu kan pertanyaan dari tadi Bang. Saya tanya sekarang sama Abang ya. Justru dari Gimana tadi ini, Bang, yang Abang? kita tanyakan. Sekarang saya tanya dulu sama Abang. Abang percaya Al-Quran? Ya, Oke, baik. Baik. Di dalam agama Islam, orang Islam itu naik haji ke Mekah. Ya, Sebentar dulu, Bang. Abang saja yang tanya. Sebentar dulu, Bang. Ya, Naik jangan haji ke Abang Mekah, saja betul? yang tanya. Betul. Oke. Saya ini kebetulan adalah orang yang sangat-sangat memahami Al-Quran. Waktu saya baca dalam Al-Quran, nggak ada suruh naik haji ke Mekah, itu nggak ada. Nggak ada naik haji ke Mekah di dalam Quran. Kenapa kalian orang Islam naik hajinya ke Mekah? Mana dalilnya naik haji ke Mekah? Silakan, jawab pakai Quran, silakan. Gini Bang, ya. Jadi jangan Abang saja yang memberikan pertanyaan, ya kasih kesempatan buat orang Islam untuk bertanya sama Abang. Oke, jadi Anda sudah akui bahwa mustahil Islam menjawab pakai Quran?
Saya mau tanya ke abang sekarang, di mana Ya harus diakui dulu baru Anda Yesus- bertanya balik. Silakan. Di kitabnya abang ya, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Oke, ada Bible di Coba situ? Ada Bible di situ? Coba lihat. Ada Bible di banyak situ ini, nggak? Banyak ini. Oke, coba buka Yohanes 13:13. Nah, Kalau orang Kristen Jawa pakai Bible, kalau orang Islam Jawa pakai congor. Iya. silakan abang buka. Saya akan tanya sama abang. Oke, Silakan Yohanes buka. 13 ayat yang Baca. ke-13. Silakan. Ya baca, jangan suruh saya yang baca bang. Loh, Saya yang katanya baca, Bang. tadi punya Bible. Tadi abang barusan punya Bible, Bang. Banyak. Nah, silakan buka di situ. Bible abang di situ, buka. Saya ini ya bang. Makanya saya ini bilang tanya teman-teman, sama abang. orang Islam ini memang diajarin Muhammad memang boleh nipu. Boleh orang Islam berbohong, berdusta atau menipu Dimana? dalam 3 perkara. Di kitab Betul nggak orang Islam boleh nipu Yesus dalam 3 perkara? sebagai Tuhan. Coba lihat bang. Tadi Dimana? sudah saya bilang, Bang, Yohanes 13 ayat 13. Ah, jelaskan. Oke, bilang bahwa saya tidak punya Bible. Jelaskan. Bilang bahwa saya tidak punya Bible. Kok bisa abang Peter orang Kristen lagi mana ada udah punya Bible? Oke, udah ke laut, Iya. ke laut, ke laut kalau begitu. Barusan bilang banyak Bible saya di sini. Disuruh buka langsung meninggal dunia. Oke, kita kasih naik ada Yanti. Ya, selamat malam Yanti. Yanti? Ya, salam bang. Oh, Kepencet, Kristen. Saya Kristen. Iya ya. Ya gimana Maaf ya, Bang, Kak Yanti, kepencet. mungkin ada mau diomongkan apa? Saya sebenarnya mengundang yang muslim ini, tapi kenapa Anda malah naik? Tapi mungkin ada apa? Ada pesan apa mau disampaikan Kak Yanti? Gini bang, kan abang tadi mengatakan mendirikan apa namanya ya, rumah apologet ya. Betul. Jadi mungkin apa ya namanya? Kita sebagai orang Kristen kan pengen membantu. Tapi kadang manusia ini bang, sebelum membantu kan pengen tahu bukti apakah sudah terbangunkah atau gimana nih bang. Jadi kalau udah ada dasarnya sudah dibangun atau bagaimana, ya pasti teman-teman dari Kristen mau mensupport abang gitu loh. Ya, betul. Ya. Jadi begini, saya kasih tahu ya. Jadi begini. Jadi itu sudah kami rapatkan di sini. Ya, ada tim di sini. Kita itu memang sedang mencari mana nanti rumahnya dan tanahnya. Kenapa kita belum mencari? Karena dananya belum mencukupi, masih jauh panggang dari api. Sebagai contoh nih, saya kasih contoh kepada Kak Yanti. Begini Kak Yanti, kalau kita ada satu rencana ingin membeli, taruhlah misalnya membeli sepeda motor, begitu. Kalau kita belum pegang dana yang cukup, apakah kita mau berangkat langsung ke dealer? Pasti tidak. Ya kan? Tapi setidak-tidaknya kita harus dulu pegang setidak-tidaknya uang yang cukup untuk kita bisa datang ke dealer. Karena kalau kita tidak bawa uang, kita ke sana itu kita cuma ngapain gitu. Begitu Kak Yanti. Tapi itu pun betul. Saya sudah bilang kemarin kepada tim kami di sini, ada di sini juga ada Bapak Gembala kami ya. Bapak pendeta kami juga ada di sini. Sudah kami bilang, seandainya nanti langsung sudah ditentukan ini tempatnya, ini ininya, nanti langsung saya utarakan kepada para penonton. Ini tempatnya, begitu. Ini tanahnya, ini rumahnya dan segala macamnya. Inilah dana yang sekian yang perlu kita galang untuk mendirikannya, seperti itu. Kenapa belum? Karena pertama ini masalah tentang surat menyurat dulu. Masalah surat menyurat dan dokumen, karena itu belum siap, jadi belum bisa. Dan juga yang terpenting itu sebenarnya masalah dananya yang masih jauh, begitu. Oke lah bang, kan tadi kan saya mengatakan bang, mungkin teman-teman Kristen, ya namanya manusia saya ini bang ngerti kok. baru Saya percaya. ngerti kok. Saya ngerti. Itu bang, saya pribadi pun ya, saya baru percaya. Ya mungkin teman-teman Kristen pun sepemikiran dengan saya gitu. Saya Bang. setuju. Dan itu sudah saya bilang kemarin sama yang orang yang kami tuakan lah di sini. Sudah kami bilang, seandainya ada tempatnya langsung, itu pasti
itu lebih bagus gitu. Tapi mau gimana mau tempatnya langsung, karena surat-surat dan ininya juga belum seperti itu. Jadi ini masih langkah awal seperti itu. Oke lah Bang. Ya mungkin kalau sudah apa Bang, mungkin saya akan support Abang gitu. Soalnya saya ikutin terus ini Abang ini. Terima kasih Kak Yanti, terima kasih. Tapi kan saya mengatakan tadi Bang, ya kadang manusia ini baru percaya dilihat oleh mata Ya. sendiri gitu loh. Betul sekali. Saya sangat mengerti, saya sangat paham. Bahkan itu juga sudah saya katakan. Terima kasih Bang, makasih. Oke lah Bang, itu aja ya Bang. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya turunkan ya Kak Yanti ya. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Memang betul yang dibilang. Kalau sudah ada tempatnya, posisinya, maka itu akan sangat lebih fair dan lebih jelas begitu. Cuman memang belum bisa, karena apa? Karena kan kita masih mengurusi yang namanya dokumen-dokumen, segala surat menyurat, dan juga uang gitu. Nggak mungkin kita mau lihat suratnya aja belum ada kan gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi masih dalam on the way lah, proses seperti itu teman-teman. Ya. Makanya saya targetkan teman-teman tahun ini itu sudah beres lah masalah dokumentasi dan tempatnya sudah kita tentukan. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering muncul dalam dialog lintas agama. Benarkah Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk belajar dari kitab sebelumnya, bukan dari hadis atau kitab-kitab sesudahnya? Nah, ini adalah hal yang menarik. Untuk itu, mari kita lihat ayat-ayat dan coba memahami maksud dengan jujur dan apa adanya, tanpa perlu mendengarkan kata orang ataupun kita tidak perlu mendengarkan kitab-kitab sebelumnya. Mari kita simak satu persatu. Nah, ada satu ayat yang sering dikutip di dalam diskusi, yaitu Quran Surah Yunus, Quran Surah 10 ayat 94 yang bunyinya, "Maka jika kamu dalam kurung Muhammad ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu." Ayat ini seakan-akan, coba perhatikan, ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa jika ada keraguan tentang wahyu yang diterima oleh Muhammad, solusinya adalah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil tentunya. Selain itu, Quran Surah Al-Maidah, Quran Surah 5 ayat 46 sampai ayat 47, juga menyebutkan bahwa Injil mengandung petunjuk dan cahaya. Perhatikan, Injil itu mengandung petunjuk dan cahaya. Kalau kita merujuk pada Yesus, tentunya Yesus adalah pribadi yang juga adalah terang, sebagaimana kita tahu bersama. Dan orang-orang Kristen diperintahkan untuk berhukum dengan Injil. Nah, ini perintah dalam Al-Quran. Sebenarnya kita bukan berhukum pada Injil, tetapi kita percaya bahwa Injil itu adalah kisah-kisah daripada kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu memahami hal ini, bahwa ternyata ada ayat Al-Quran yang memerintahkan Muhammad ketika dia ragu, dia harus bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Jika benar bahwa Al-Quran menyuruh untuk belajar dari kitab sebelumnya, ini berarti ada pengakuan bahwa Taurat dan Injil memiliki kebenaran yang bisa menjadi rujukan. Coba perhatikan, dengar kata-kata saya. Jika benar bahwa Al-Quran menyuruh untuk belajar dari kitab sebelumnya, ini berarti ada pengakuan dari Taurat dan Injil untuk belajar kepada mereka, karena kitab-kitab ini memiliki kebenaran yang bisa menjadi rujukan. Nah, tapi di sisi lain, banyak Muslim yang lebih mengutamakan hadis sebagai sumber ajaran setelah Al-Quran. Padahal hadis sendiri ditulis jauh setelah zaman Muhammad, dan tidak ada perintah yang jelas untuk membaca hadis. Tidak seperti perintah yang jelas untuk membaca kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana di dalam Quran Surah 10 ayat 94 tadi. Nah, jika benar bahwa Al-Quran menyuruh untuk belajar dari kitab sebelumnya, ini berarti ada pengakuan dari Taurat dan Injil memiliki kebenaran yang bisa menjadi rujukan. Kemudian juga sebagai orang Kristen, kita juga harus menghormati, tapi di bagian ini apa yang kita bisa pelajari bahwa sebagai orang Kristen kita harus menghormati keyakinan orang.
Tapi kita juga perlu mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam. Jika ada teman-teman yang melihat video ini, kita harus melihat, berpikir lebih dalam. Jika Al-Quran itu mengakui, pertama, jika Al-Quran itu mengakui Taurat dan Injil sebagai petunjuk, bukankah ini alasan kuat untuk mempelajari lebih dalam Injil dan Taurat itu? Kemudian, mengapa ada penolakan terhadap kitab sebelumnya padahal Al-Quran justru merujuk ke sana? Kami tidak bisa memaksa siapapun untuk percaya, tetapi mari kita jujur dengan ayat ini untuk mencari kebenaran ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Setujukah bahwa Al-Quran sendiri memberikan petunjuk untuk belajar dari kitab-kitab sebelumnya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk diskusi lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Murid Kristus.